Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa diberikan semangat di dalam menimba ilmu. Khususnya pada kesempatan kali ini nanti kita akan sedikit berbagi ilmu ya teman-teman tentang produk rusak. Tapi teman-teman, mari sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu mengenai produk rusak ya. Kita coba belajar akuntansi biaya yang mana kita mengacu pada bukunya Pak Mulyadi. Semoga nanti bisa difahami dan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Oke teman-teman, produk rusak. Produk rusak ataupun spoiled goods itu merupakan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Jadi produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Jadi tapi ini secara ekonomis itu tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik secara ekonomis ya. Secara ekonomis itu ya berarti secara hitung-hitungan uang lah, bisa dikatakan seperti itu. Produk rusak ini tentunya berbeda dengan sisa bahan. Kenapa? Karena sisa bahan merupakan bahan yang mengalami kerusakan dalam proses produksi sehingga belum sempat menjadi produk. Adapun ini produk rusak itu sudah menyerap biaya. Ya, jadi kalau produk rusak ini sebuah produk yang telah menyerap biaya, baik itu biaya bahan baku, baik itu biaya tenaga kerja ataupun biaya overhead pabrik. Jadi perbedaannya di situ. Kalau sisa bahan belum terjadi produksi, kalau produk rusak setelah terjadi produksi ataupun telah memakan biaya-biaya tadi. Oke, lalu bagaimana perlakuan terhadap produk rusak ini? Kita bisa melihat dari dua kejadian ataupun dua sifat berikut ini. Ya, ini yang pertama, jika produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan atau faktor luar biasa lainnya, dan jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk. Oke, yang pertama ya. Yang pertama yakni jika produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan pesanan tertentu atau faktor luar biasa lainnya, maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. Jika nanti produk rusak tersebut masih laku dijual, ya maka hasil penjualannya diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi pesanan yang menghasilkan produk rusak tersebut. Nanti saya beri contoh. Begitu juga yang kedua, jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya produk rusak akan dibebankan kepada produksi secara menyeluruh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut di dalam tarif BOP, sehingga anggaran BOP yang akan digunakan untuk menentukan tarif BOP tersebut menjadi lebih besar. Itu penjelasan singkat ini tentang tadi ya, ini tentang pencatatan ya. Ada dua kondisi tadi ya, pada prinsipnya ada dua kondisi. Yang pertama yakni jika produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu, misalkan dari 1000 pesanan yang rusak 100, ya berarti dibebankan kepada 100 pesanan tadi.
Atau yang kedua, jika kerugian produk rusak dibebankan kepada seluruh produk. Pesannya 1.500, yang rusak 300, ya udah 1.500 itu bakal mengcover kesemuanya. Oke, ini ada contoh ya. Contoh yang pertama yakni tentang pencatatan produk rusak jika produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu. Nah, PT Elionasari berproduksi atas dasar pesanan. Dalam bulan Januari, perusahaan menerima pesanan pembuatan 1.000 satuan produk A. Karena pesanan ini merupakan pesanan yang membutuhkan ketepatan spesifikasi yang ditentukan pemesan, maka produk rusak yang terjadi dibebankan kepada pesanan ini. Ada spesifikasi, misalkan tingginya 100 cm, lebarnya 50 cm, dan lain sebagainya, ataupun ya pokoknya memiliki spesifikasi tertentu. Buat baju lengannya panjangnya 70 cm dan lain sebagainya. Nah, untuk memenuhi pesanan tersebut, perusahaan memproduksi 1.100 satuan produk A dengan biaya produksi sebagai berikut. Nah, tidak mungkin kan ada pesanan 1.000 kita membuat 1.000, pasti akan ada lebihannya. Untuk apa? Untuk antisipasi. Di mana biaya yang muncul yakni yang pertama biaya bahan baku yaitu 75.000, biaya tenaga kerja langsung 175.000, dan BOP dibebankan atas dasar tarif sebesar 150% dari BTKL. Nah, berarti berapa itu? Ya nanti tinggal 150% dikalikan 175.000. Nah, pada saat pesanan tersebut selesai dikerjakan, ternyata terdapat 100 satuan produk yang rusak, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki. Nah, tapi produk rusak tersebut diperkirakan bisa masih laku untuk dijual dengan harga Rp350 per satuan. Bagaimana kita mengerjakan ataupun memperlakukan contoh soal ini? Nah, oke, kita lihat dulu. Oke, mohon maaf ya, tadi lupa nggak tak convert ke PDF sehingga mungkin beberapa spasi berubah, beberapa format berubah seperti ini. Ini yang didebit yakni BDP, BB, barang dalam proses biaya bahan baku, BDP, BTKL, dan BDP, BOP. Yakni angkanya tinggal tadi dipindahkan saja. Biaya bahan baku tadi 75.000, pindahkan. Tadi BTKL 175.000, pindahkan. BDP BOP 262.500 dari mana ini? Yakni dari 150% dikalikan dengan 175.000. Itu yang debit. Yang kredit, maka persediaan bahan baku 75.000, gaji dan upah 175.000, dan BOP yang dibebankan 262.500 rupiah. Nah, ini perlakuan untuk jurnal yang pertama. Lah, lanjut. Kita coba ya berandai-andai saja dulu. Seandainya tadi kan 1.100 ya, pesanan 1.000 yang dibuat 1.100, ternyata yang 100 rusak. Nah, ini andai kata 100 satuan produk tadi tidak rusak, maka harga pokok produk A ya tinggal 512.500. Dari mana angka itu? Ya ini dijumlahkan semua. 75 tambah 175 tambah 262.500. Dibagi dengan 1.100. Itu dengan catatan jika 100 tadi tidak rusak. Tapi karena pesanan
tersebut ada yang rusak, maka harga pokok produk yang rusak dibebankan kepada produk yang baik saja, yaitu 5/2 500 dibagi dengan 1000. Kenapa? Ya karena kita pada kali ini sedang membahas tentang jika produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu. Berarti dibebankan kemana? Ya dibebankan kepada yang 100 tadi. Ya. Jadi pokoknya produk rusak ya pokoknya dibebankan kepada produk rusak tersebut. Nah, sehingga jika produk rusak tersebut masih laku dijual, maka hasil penjualan produk rusak dikurangkan dari biaya produksi yang seluruhnya telah dibebankan kepada produk yang baik. Nah, sehingga memunculkan jurnal untuk mencatat nilai jual produk rusak dan pengurangan biaya produksi pesanan yang bersangkutan, yakni yang pertama adalah persediaan produk rusak. Berapa? 35.000. Diperoleh dari angka mana itu? Dari tadi. Yang masih laku dijual persatuan adalah 350. Kita 350 dikalikan dengan 100. Produk yang rusak adalah 100. Sehingga muncul angka 35.000 rupiah nih ya. Oke. Lalu ada BDP BBB 5.500, BDP BTKL 11.925 dan BDP BOP 17.925. Dari mana angka tersebut? Yuk kita lihat masing-masing. Nih, pembagian nilai jual produk rusak. Kita lihat yang sini dulu ya. Nih. Ada beberapa elemen harga pokok produk yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Di mana total biaya produksinya kita tahu, tadi di awal sudah kita bahas. Lalu ada biaya persatuan. Dari mana angka ini? Biaya persatuan diperoleh dari ini total biaya produksi dibagi dengan total produksinya, yaitu 1.100. 75.000 dibagi 1.100 ketemu 68. 175 dibagi 1.100 ketemu 159. 2.500 dibagi 1.100 ketemulah 239. Nah, mungkin teman-teman bertanya, "Loh Pak, itu kan hasilnya seharusnya koma." Iya, potensi besar koma, sangat-sangat potensi besar koma. Nah, tapi kita bulatkan saja. Kita bulatkan ke angka satuan, nggak perlu ada koma-komaan dulu. Oh, misalkan harganya 74,55. Ah, bulatkan aja menjadi 75. Oh, ternyata harganya 74,40. Ya, dibulatkan menjadi 74. Pokoknya di atas 50 bulatkan ke atas, di bawah 50 dibulatkan ke bawah. Oke. Lalu harga pokok produk rusak, kita tahu tadi yang rusak adalah 100. Tinggal 68 dikali 100, 159 kali 100, 239 kali 100. Ketemulah angka seperti itu, dijumlah ketemulah angka 46.600. Kita, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita coba cari persentase antara perbandingan nilai jual produk rusak. Mohon maaf ya kalau formatnya pecah. Seharusnya tadi saya PDF dulu, mohon maaf. Nih, tapi semoga suara saya bisa membantu menjelaskan ya. Yang pertama, 35.000 ini dari mana? Oh, nilai jual produk rusak. Tadi kita sudah bahas. Lalu dibagi dengan harga pokok produk rusak. Harga pokok produk rusak 46.600, sehingga dipresentasekan ketemulah angka 75%. Ini kita bulatkan saja ya. Dibulatkan. Lalu setelah ini selesai persentase, kita baru masuk kepada pembagian nilai jual produk rusak. Kita lihat, kan tadi ada 3 elemen. Biaya bahan baku, dilihat 75% dikali 6.800 ketemu angka 5.100. BTKL
75% dikali 15900 ketemulah angka 11.925. BOP 75% kali 239 ketemulah angka 17925, sehingga di jumlah 34950. Seharusnya ini ketemunya angka 35.000 seharusnya, cuman mungkin ada selisih sedikit, ya nggak apa-apa, ini terjadi pembulatan saja, dianggap saja pembulatan ya, karena mungkin kita ngitungnya manual sehingga potensinya terjadi pembulatan. Beda kalau mungkin kita menggunakannya Excel gitu ya, yang mesin, yang otomatis pakai rumus sehingga bisa lebih tepat. Tapi pada prinsipnya selisih yang tidak bersifat material, selisih yang hanya mungkin hitungan belasan, puluhan, ratusan, ribuan, itu masih bisa ditolerir ya. Jadi berbeda, oh selisihnya ya bergantung juga sih dari nominalnya. Oh nominalnya triliun, selisihnya 100.000 ya wajar. Nominalnya triliun, selisih 1 juta mungkin wajar. Tapi nominalnya jutaan kok selisihnya 1 juta, ini yang nggak wajar. Oke, jadi angka-angka ini 5.100, 11.925, 17.925 diperoleh dari angka perhitungan seperti ini. Lalu kita membutuhkan yang namanya jurnal pencatatan harga pokok produk. Nah, jurnal pencatatan harga pokok produk ini yang pertama adalah persediaan produk jadi 477.500. Dari mana angka itu? Dari angka keseluruhan dikurangi dengan angka yang menjadi produk rusak tadi. Jadi persediaan itu kan ada dua ya, persediaan secara menyeluruh dan persediaan atas produk rusak. Persediaan produk menyeluruh yang mana? Tadi ini dijumlah semuanya. BDP, BBB, BTKL, BOP ini dijumlah, ketemukan angka 52.500. Lalu dikurangi dengan 35, yaitu yang tentang produk rusak, sehingga ketemulah angka 477.500. Lanjut yang BDP, BBB juga sama. Dari angka yang baik, maksudnya angka produk yang tidak rusak, produk yang berhasil, produk yang baik, dikurangi dengan produk rusak. 75.000 dikurangi dengan 5.100. BTKL 175.000 dikurangi dengan 11.925. BOP 26.2500 dikurangi dengan 17.925, sehingga ketemulah angka-angka seperti ini. Ini kita untuk mencatat harga pokok produk jadi. Oke. Nah, ini terbebas dari produk yang rusak. Kenapa? Karena dalam contoh ini harga pokok produk rusak itu dibebankan kepada pesanan tertentu. Oke, ini contoh perhitungan yang pertama. Perhitungan yang kedua ataupun kondisi yang kedua, di mana pencatatan produk rusak jika kerugian produk rusak dibebankan kepada seluruh produk. Ya. Oke, di sini PT Elionasari berproduksi atas dasar pesanan. Nah, kita tahu produk rusak itu merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses pengolahan produk. Maka kerugian adanya produk rusak sudah dapat diperhitungkan ataupun bisa diprediksi. Sehingga mungkin adanya prediksi tentang tarif di awal periode. Nah, adapun pada kesempatan kali ini ternyata tarif BOP sebesar 160% dari BTKL. Nah, pada bulan Januari perusahaan menerima pesanan produk B sebanyak 2.000 kilo. Biaya tersebut yang dikeluarkan berupa biaya bahan baku 100.000, BTKL 250.000, dan BOP berarti 400.000. Dari mana ini? 160%
160% dikalikan dengan 250.000. Nah, setelah pesanan selesai diproduksi, ternyata seperti tadi yang di awal sudah saya katakan, kita pesanan 2000, nggak mungkin kan bikin 2000. Kebetulan ini bikinlah 2300. Ternyata pas yang rusak adalah 300 kilo. Nah, tapi produk rusak tersebut diprediksi masih laku untuk dijual dengan harga berapa? Harganya adalah Rp200 per kilonya. Sehingga jurnal untuk mencatat biaya produksi untuk mengolah produk B, kita lihat, ini mohon maaf ya, formatnya berubah. Yang pertama yakni biaya barang dalam proses, biaya bahan baku ataupun BDP, BBB 100.000, lalu BDP, BTKL 250.000, lalu BDP, BOP 400.000. Lalu yang dikredit ada persediaan bahan baku 100.000, gaji dan upah 250.000, dan BOP yang dibebankan 400.000. Ini jelas ya angkanya ya. Oke, lanjut. Dalam contoh ini, kerugian karena adanya produk rusak dihitung sebagai berikut ya, karena produk rusak kan hal yang wajar ya. Yang pertama, yakni dari angka 300 dikalikan dengan 200. Dari mana angka itu? Tadi 300 yang rusak dan 200 yang potensi laku dijual nih ya. Sehingga dijumlahkan ketemulah angka Rp60.000. Lalu harga pokok produk rusaknya berapa? 300 dikalikan 326. Dari mana 326? Kita beri informasi di bawah ini ya, tabel di bawah, yakni elemen harga pokok ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Biayanya tadi kita sudah tahu. Lalu kita cari biaya persatuan. Berapa ini? 43. Dari mana angka 43? Dari 100.000 dibagi 2.300. Yang 109 dari mana? 250 dibagi 2.300. 174 dari mana? Dari 400.000 dibagi 2.300. Ketemulah angka-angka tersebut, baru nanti harga pokok produk rusak 300 dikalikan 326. Ketemulah angka 97.800. Sehingga adanya selisih yang kali ini berarti terjadi kerugian daripada produk rusak. Berapa selisihnya? 37.800. Oke, sekali lagi teman-teman, mungkin terjadi selisih angka. Selama itu tidak bersifat material, tidak apa-apa. Pokoknya ini kita anggap saja pembulatan ke atas ataupun ke bawah ya. Lalu kita mencatat dulu dong, mencatat jurnal. Oke, pencatatan jurnal yang pertama yakni tentang pencatatan produk rusak dan kerugiannya. Ini yang didebit yaitu persediaan produk rusak 60.000 ya. 60.000 tadi teman-teman sudah tahu angkanya dari mana. 300 dikalikan 200. 300 produk rusak dikalikan dengan 200 harga yang masih laku untuk dijual. 60.000 didebit dan BOP sesungguhnya juga didebit senilai 37.800. Ini adalah selisih daripada tadi antara nilai jual produk rusak dan harga pokok produk rusak. Lalu yang dikredit adalah BDP, BBB 12.900, BDP, BTKL 37.200, BDP, BOP 52.200. Dari mana ini? Dari angka produk rusak dikalikan dengan biaya satuan. Ini ya biaya satuan.
Produk rusak 300 dikali biaya satuan BPB 43 dan seterusnya. Kita. Lalu jurnal pencatatan produk yang baik, yakni persediaan produk jadi di debit senilai 652.173. Oke. Lalu BDP, BBB, yakni dari yang produk yang jadi 2000 dikalikan dengan biaya satuan 43 ketemu 86.000. BTKL 218 diperoleh dari angka 2000 dikalikan 109 dan BDP BOP 348 yakni dari 2000 dikalikan 174. Loh Pak, itu kok ada selisih? Ya ini mungkin karena tadi saya menggunakan Excel ya, jadi kebetulan saya asal langsung pindah aja. Jadi pokoknya pada prinsipnya mungkin kita akan ketemu dengan banyak selisih, tapi yang jelas selama selisih itu bersifat kecil, bernilai kecil, itu tidak menjadi masalah. Oke, baik teman-teman, sebagai penutup, persiapan terbaik untuk menyongsong hari esok adalah dengan sebisa mungkin melakukan yang terbaik pada hari ini. Semoga hari esok menjadi lebih baik dari hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dari saya, Taufik Andristiono, semoga yang sedikit itu bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan, mohon koreksi juga dari para guru, para dosen, para pendengar, siapapun itu. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik. Dari saya, Taufik Andristiono, pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.